Riboku sadar betul dengan kekuatan Osen yang bisa menjatuhkan kerajaan manapun dengan mudah, tapi mendengar Osen menginginkannya justru membuat Riboku menganggap Osen sekarang sudah tidak waras. Riboku juga sadar bahwa aksi heroiknya untuk kerajaan Zhou tidak pernah dihargai oleh para elitnya. Menurut Riboku, Osen tidak mengerti dirinya. Hanya ketika kita menemukan hal yang pantas untuk dilindungilah yang akan mengerti. Riboku menegaskan bahwa Zhou tidak akan jatuh ke tangan Osen. Penolakan itu membuat Osen murka. Osen memperingatkan Riboku bahwa Riboku akan menyesal, dan perkataan itu juga dilontarkan oleh Riboku. Yang akhirnya kedua pasukan Riboku dan Osen bentrok. Para komandan dari dua kubu saling menargetkan komandan tertinggi, yang saat itu sangat berdekatan lokasinya dengan mereka. Riboku dan Osen saking melirik sambil mundur ke pasukan masing-masing. Osen mengatakan dalam pikirannya bahwa Riboku tidak akan lolos dari sayap kanannya yang sebentar lagi akan mendobrak pasukannya. Sedangkan Riboku sendiri berbicara dalam pikirannya bahwa itu tidak akan terjadi. Berfokus ke pertempuran sayap kanan Qin, khususnya di posisi pemanah andalan unit Hisin, yang sekarang sedang menunjukkan aksinya. Sedangkan Gion sekarang sedang berhadapan dengan Ohon. Shin yang sudah lemah letih lesu, lapar ditambah baret-baret di tubuhnya yang masih belum kering, mendengar Ohon sekarang sedang berhadapan dengan Gion siap berduel, membuat Shin mendadak sembuh. Rasa tidak ingin kalah dari Ohon membangkitkan semangat Shin. Golok yang sebelumnya sempat nganggur, sekarang mengacung ke atas langit dan menerbangkan musuh-musuh yang menghalanginya. Lantas Shin langsung memerintahkan pasukannya untuk ikut memburu Gion, dan memastikan bahwa Gion adalah miliknya. Sedangkan Ohon sendiri sekarang sedang mendengarkan ceramah dari Gion, dan lagi-lagi tema ceramahnya tentang betapa hebatnya era tuanya Rin Shoujo. Gion yang sudah merasa hidup di dua era sekaligus, yaitu era Jenderal Tiga Langit Agung versus era ke-6 Jenderal Besar Qin dan era Ohon sekarang. Meminta Ohon mencari perbedaannya. Jelas Ohon tahu persis yaitu raja mereka yang membedakan. Tepat, Gion mengatakan bahwa Raja Qin itu unik, tapi Gion mengatakan apakah pedang Raja Qin bisa menaklukkan semua kerajaan? Dan salah satu tantangan Raja Qin saat ini adalah dengan keberadaan Gion sendiri. Belum sempat menyelesaikan ceramahnya, Gion sudah mendapatkan laporan tentang unit Hisin yang sebentar lagi akan tiba di tempatnya. Gion menghentikan ceramahnya dan berniat menumpas Ohon secepat mungkin sebelum Shin datang. Sambil memperingatkan Ohon bahwa ia diutus oleh Rin Shoujo untuk mengakhiri riwayat pedang-pedang dari Raja Qin. Ohon sudah dengan sabar mendengar ceramah Gyou, tapi sayangnya ceramah Gion tersebut sungguh tidak berarti di telinga Ohon. Menurut Ohon yang harus dilakukannya saat ini adalah menghujamkan tombaknya ke depan dan menumpas semua penghalang di hadapannya. Yang salah satunya adalah Gion sendiri. Merasa diremehkan, Gion memperingatkan Ohon. Meskipun hanya bisa mengayunkan golok dengan tangan kirinya, itu sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri Ohon. Unit Gyokoho dan Shin yang melihat Ohon sudah bersiap-siap untuk berduel panik. Dari belakang Ohon, Shin tidak henti-hentinya berteriak Ohon untuk menghentikannya. Dan itu percuma, keduanya sudah terlanjur bentrok. Gion mengayunkan goloknya dan langsung dihempaskan oleh tombak Ohon. Yang setelahnya Ohon loncat dari kudanya dan menghantamkan tombaknya tepat di jantung dari Gion. Melihat itu membuat semua orang terkejut. Ohon yang sudah tidak berada di kudanya mendapatkan ancaman dari pasukan elit Gion yang mencoba balas dendam. Untunglah Shin masih lebih cepat dari mereka, dan menggebuknya. Di saat gelombang pasukan Zhou kembali akan menyerang Shin dan Ohon, Gion menghentikannya. Gion ingin mengatakan permintaan kedua dari Rin Shoujo, yang sebelumnya selalu gagal untuk dikatakan. Rin Shoujo berpesan jika Chogaryu dan Gion gagal menghadang laju pedang pemersatu, Gion dan Chogaryu ditugaskan untuk mengatakan pesan Rin Shoujo kepada mereka. Yang menurut pemahaman Gion dan Chogaryu, pedang pemersatu itu merujuk kepada ketiga komandan muda Qin. Salah satunya yaitu Ohon dan Shin yang sekarang ada di hadapannya. Rin Shoujo mengatakan bahwa Shin dan Ohon harus menyelesaikan sampai akhir pedang yang dihanuskannya. Setelah menyampaikan pesan dari Rin Shoujo, Gion mencabut sendiri tombak Ohon yang tertancap. Hingga akhirnya, Gion anggota terakhir dari 10 pahlawan yang mengabdi pada Rin Shoujo, dari Tiga Langit Agung Zhou, gugur dalam pertempuran di hari ke-15 dataran Shukai. Kabar tewasnya Gion oleh Ohon dengan cepat menyebar ke unit Gyokoho dan pasukan Ako, yang direspon bangga oleh kedua pasukan tersebut, sedangkan pasukan Zhou yang mendengar berita buruk itu merasa tidak percaya. Sedangkan Shin masih memperhatikan sisa-sisa pasukan Gion yang hanya bisa marah-marah tanpa bisa melawan. Melihat Gion yang ditangisi oleh pasukannya membuat Shin merasa bahwa Gion adalah jenderal yang unik. Bisa-bisanya di tengah-tengah pertempuran Gion mendongeng tentang kejayaan Rin Shoujo dan sebagainya. Yang tidak lama Karyoten datang membawa kabar baik lainnya, yaitu kabar tentang tewasnya Gion yang sudah menyebar ke seluruh penjuru medan tempur, sehingga mengakibatkan runtuhnya sayap kiri Zhou. Berita itu juga membuat pasukan Banaji mundur dan pasukan Gion kehilangan semangat bertempur mereka.
Yang artinya sayap kanan Qin berhasil mengalahkan sayap kiri Zhou hari ini, meskipun ini adalah pertempuran yang berat sejak hari pertama. Tapi berkat Shin yang menjadi komandan pasukan sayap kanan, akhirnya pasukannya menang. Yang disambut teriakan kemenangan dari seluruh unit Hisin. Ten sadar betul kemenangan yang diraihnya ini butuh pengorbanan besar, setidaknya pengorbanan mereka terbayar lunas. Ya, Shin tahu itu, dan Shin juga memuji kerja keras Ten selama perang ini. Tapi kebahagiaan mereka dirusak oleh Ohon. Menurut Ohon perayaan unit Hisin terlalu dini dan perang masih berlangsung. Yang direspon Ten dengan tenang, bahwa Ten tahu itu makanya sekarang unit Hisin dari berbagai unitnya sudah bersiap di garis depan. Selagi Ohon dan pasukannya sekarang masih adu-aduhan saat ini. Sejak tadi unit Hisin di garis depan sudah siap. Dan tujuannya hanya satunya, yaitu menggebuk pasukan Riboku di pertempuran tengah. Mendengar betapa cepatnya unit Hisin bergerak, membuat pasukan Gyokouho melongo. Shin meminta Ohon untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum mereka menyusul, tapi Shin tidak janji akan menyisakan musuh mereka untuk Ohon yang diakhiri oleh tertawaan dari Shin. Shin memimpin unitnya untuk maju ke markas Riboku. Berfokus ke pasukan tengah Osen versus Riboku. Kedua pasukan dari dua kubu bertempur dengan hasil imbang, di mana tidak ada pihak yang lebih unggul. Tapi semakin lama keseimbangan ini berlanjut, semakin besar keuntungan Osen. Dan tentu saja itu karena adanya sayap kanan Qin yang telah mendobrak pertahanan musuh mereka, dan saat ini sedang menuju ke lokasi Riboku. Riboku yang melihat riak-riak di samping pasukannya, hanya memastikan posisi Banaji, yang mengambil posisi di belakang kiri pasukan Riboku. Dan itu adalah rencana Riboku, sehingga dengan adanya Banaji di posisi itu bisa membuat Riboku tenang, dan bisa fokus ke depan ke hadapan pasukan Osen. Sedangkan Naki dari unit Hisin yang bertugas penyapu ranjau, menemukan ranjau yang dicarinya, yaitu sekumpulan pemanah di hutan samping kirinya. Dan pasukan pemanah Zhou itu dipimpin oleh Jenderal Kimo. Sedang di depan unit Naki adalah tepat, pasukan Riboku. Tapi Naki sebagai kapten mereka menyadari bahwa pasukan Riboku tidak terlihat ada pertahanan. Dari sini Naki menyadari bahwa itu adalah sebuah jebakan. Akhirnya Naki pergi dan mundur. Yang langsung dikejar-kejar oleh pasukan Kimo. Dan yap, itu adalah tugas Naki mengeluarkan pasukan sergapan musuh yang bersembunyi di dalam hutan, sehingga menjadi serangan biasa. Yang sekarang pasukan Kimo dengan jelas terlihat oleh pasukan unit Hisin. Yang di belakang pasukan Kimo adalah pasukan Riboku. Yang dimana kalau unit Hisin bisa mendobrak mereka, akan bisa menggebuk pasukan utama Riboku dari samping. Tapi yang dihadapi unit Hisin adalah pasukan Kimo. Mantan bawahan Jenderal Keisha, sama seperti Gakuei, Kimo juga menyimpan dendam terhadap Shin. Yang artinya pasukan Kimo sekarang mendapatkan lonjakan semangat berkali-kali lipat. Berfokus di markas pasukan Zhou. Kaine mulai panik saat melihat wakil Jenderal Soun sedang menggempur garis pertahanannya. Yang dimana jika dibiarkan akan sampai ke markas pusat tempat Riboku berdiam diri. Dan ketika wakil Jenderal Soun tiba di markas Riboku, secara tiba-tiba dan ajaib Hoken muncul di tengah-tengah pertempuran. Sehingga membuat wakil Jenderal Soun berpikir dua kali untuk melanjutkan perburuannya. Apalagi saat Hoken meraung, semua kuda yang berada di dekatnya, termasuk kuda yang ditunggangi wakil Jenderal Soun pun, ikut kena mental. Dan keberadaan salah satu Jenderal Langit Agung Zhou tersebut, hanya mencari seorang Riboku, dan menagih janjinya kepada Riboku. Yang dimana Riboku berjanji akan menunjukkan jawaban yang Hoken cari. Sebelum melunasi janjinya, Riboku meminta Hoken untuk bertempur mengakhiri Osen dan bergegas membebaskan Gyo. Tapi menurut Hoken itu tidak penting. Akhirnya Riboku menjelaskan bahwa Hoken bertemu dengan Oki di pertempuran. Mendengar nama Oki disebutkan Riboku, membuat luka di wajah Hoken kembali terasa. Meskipun bukan orang yang sama, jawaban yang dicari Hoken saat ini pun sekarang ada di dalam pertempuran di dataran Shukai ini. Dan perkataan Riboku tersebut mengarah kepada Shin, yang sekarang sedang berhadapan dengan pasukan Kimo di sayap kanan. Berfokus di pertempuran unit Hisin, yang saat ini sangat kesulitan untuk mendobrak pertahanan dari pasukan Kimo, yang rata-rata dari pasukan Kimo adalah pasukan pribadi Riboku. Menurut Ten, jika situasi terus seperti ini, maka tidak ada harapan untuk Qin memenangkan pertempuran. Situasi sulit unit Hisin saat ini diperhatikan oleh Komandan Dansa, yang saat ini sedang berhadapan dengan Banaji. Dansa langsung memerintahkan Akakin untuk membawa separuh pasukannya untuk membantu unit Hisin, dan sisanya akan tetap menahan Banaji. Akakin dan pasukannya mengamuk, sehingga membuat fokus Zhou sekarang tidak sepenuhnya berfokus kepada unit Hisin. Berkat itu juga membuat pertahanan di tempat Shin melonggar. Keuntungan itu dimanfaatkan unit Hisin dengan sebaik-baiknya. Shin dan pasukannya langsung mengamuk tidak terhentikan. Akakin juga mengirimkan 200 pasukannya untuk membantu Shin.
Sebagai jaga-jaga pasukan Zhou kembali mencolek Shin, itu juga untuk memastikan unit Hisin tetap dalam kondisi sebaik mungkin. Mendengar setiap taktik yang dibicarakan Akakin, membuat komandan pasukan Ako tenang dengan keberadaannya. Tapi menurut Akakin, karena keberadaan unit Hisin-lah yang membuat pasukan sayap kanan tenang. Kontributor terbesar dalam kesuksesan sayap kanan Qin hari ini, adalah keputusan Osen untuk mengirim unit Hisin bergabung dengan sayap kanan di hari ketiga. Melihat kepuasan Shin membuat Kimo jengkel, ia kembali menyadari bahwa lagi-lagi terbukti bahwa Kimo bukan tandingan unit Hisin, dan kekalahan Kimo bukan sekali dua kali tapi sering kali. Pengawal Kimo meminta Kimo untuk mundur, tapi Kimo menolak. Ia sudah berjanji kepada Riboku bahwa ia akan menahan unit Hisin di sini. Dan Kimo takkan lari. Kimo memerintahkan pasukannya untuk membawakan goloknya, dan siap berduel dengan Shin. Pengawalnya yang tahu itu akan berakhir sia-sia, meminta Kimo untuk mengurungkan niatnya. Lantaran Riboku masih membutuhkan tenaganya, setelah Chogaryu, Gakuei, Gyoun tewas. Dengan gugurnya mereka, stok Jenderal Zhou menipis, dan demi Zhou Kimo tidak boleh menyia-nyiakan nyawanya. Akhirnya Kimo sadar dan memutuskan untuk kembali ke markas pusat. Dan komando pasukan. Kimo serahkan kepada pengawalnya. Yang tidak lama dari itu, Shin berhasil menjebol pasukan Zhou. Dataran Shukai hari ke-15 akhirnya, sayap kanan Qin di bawah komando Shin berhasil menembus barisan pertahanan lawan mereka, sayap kiri Zhou, dan muncul tepat di samping pasukan tengah Riboku. Dengan kata lain bagi prajurit Qin, serangan capit kemenangan mutlak yang disusun oleh Osen ketika perang baru dimulai, akhirnya membuahkan hasil. Pasukan Shin langsung menghantam sisi kiri pasukan Zhou tanpa ampun. Melihat itu, Letnan Ensan tidak percaya bahwa unitnya bisa sampai ke tahap ini. Lantas Ensan menyemangati pasukannya, meminta mereka untuk memburu Riboku. Pergerakan Shin direspon oleh jenderal-jenderal pasukan Osen lainnya, dan mendesak pasukan Riboku. Tapi ternyata Riboku pun sedang merencanakan sesuatu. Bahwa Futei yang mendapatkan perintah dari Riboku langsung, sampai merinding mendengar strategi Riboku. Futei bahkan sampai berani mengatakan, bahwa Zhou lah yang akan memenangkan pertempuran di dataran Shukai ini. Pertempuran di markas pasukan pusat Zhou, semakin memanas. Seluruh pasukan Osen sudah hampir menjebol pertahanan terakhir mereka. Termasuk unit Hisin yang turut andil mendesak pasukan Riboku. Di tengah-tengah kacaunya medan tempur tersebut, ada sekelompok detasemen kecil dari pasukan Zhou yang dipimpin oleh komandan muda mereka Futei. Di saat pasukan Zhou lainnya sibuk bertahan, Futei dan pasukannya malah nyerang dan menjebol salah satu pasukan Jenderal Osen. Dan itu membuat Jenderal Denrim dan Soun bertanya-tanya. Keduanya menebak bahwa Futei akan menggebuk pasukannya dari belakang, tapi di luar dugaan perkiraan Jenderal Denrim dan Soun meleset. Futei lurus ke depan dengan tujuan markas pusat Osen. Awalnya pergerakan Futei tersebut membuat Jenderal Denrim dan Soun panik. Tapi setelah melihat pasukan Futei hanya berjumlah ratusan prajurit saja, membuat keduanya tenang. Menurut mereka bisa apa dengan pasukan sekecil itu di hadapan 5.000 pasukan Osen. Yang akhirnya Denrim dan Soun lebih memilih untuk memburu Riboku, daripada mengejar Futei. Dan cara berpikir kedua Jenderal Osen tersebut, tepat seperti yang diperkirakan Riboku. Mereka tidak mengejar Futei dan lebih memilih memburunya. Yang setelahnya pasukan Futei disambut oleh hujan panah dari pasukan Osen. Sedangkan Shin dan unitnya, untuk kesekian kalinya mereka berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Kimo. Dan sekarang Kimo berhasil menghentikan amukan dari unit Hisin. Berfokus le markas Osen. Yang sekarang pasukan depan Osen tergebuk oleh pasukan Futei, para komandan Osen benar-benar meremehkan Futei, menganggap Futei hanya sekumpulan serangga yang gigitannya tidak berasa sekali, untuk pasukan Osen. Mereka juga menganggap bahwa Futei hanya dijadikan alat pemancing untuk memancing para jenderal Osen, yang sekarang sedang panas-panasnya menggebuk pasukan Riboku. Melihat kegagalan Futei memancing para jenderal Osen, membuat para komandan Osen sesumbar mengatakan bahwa rencana Riboku gagal dan sia-sia. Dan itu pertama kalinya para komandan Osen melihat strategi Riboku gagal. Begitu kira-kira yang dipahami para komandan Osen melihat pergerakan Futei. Tapi jenderal mereka Osen berpandangan lain, menurutnya Riboku bukan tipe yang bertindak sia-sia. Dan Osen menyadari bahwa Riboku memang berniat menjatuhkan markasnya. Dengan tenang tanpa memalingkan pandangannya ke arah depan, Osen mengatakan bahwa sebentar lagi akan ada yang menyerang markasnya. Sehingga mendengar itu membuat pasukannya bertanya-tanya, masih tidak mengerti dengan strategi Riboku. Seperti yang diprediksikan Osen, tidak lama dari itu suara gemuruh terdengar. Hingga akhirnya asal dari suara itu muncul. Tentara Zhou dengan jumlah besar muncul di samping markas Osen. Dan siap menggebuk samping pasukannya. Dan gebukan pertama dari pasukan besar itu datang dari pemimpin pasukan Zhou, Iblis Gamon yaitu Banaji.
Kemunculan Banaji dari samping Osen itu sukses membuat seluruh pasukan di dataran Shukai terkejut. Karyotenten yang tahu Banaji berhadapan dengan pasukan Ako sekarang bertanya-tanya. Para jenderal Osen yang sedang bertempur di depan muka Riboku pun tidak henti-hentinya melongo. Melihat itu, Riboku dengan santai mengatakan, mata dibalas mata dan jepit dibalas jepit, katanya.